Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan dua narasumber, pakar komunikasi politik Prof. Lely Ariane dan juga Ketua BEM UGM Gilbran Muhammad Nur. Saya ke Mas Gilbran, kalau kita lihat analisis digital ini menunjukkan Cawapres 02 mendapatkan sentimen negatif dari warganet ya, jauh melebihi Paslon 1 dan 3 atau Cawapres 1-3 yang kemudian malah sentimen positif didapatkan. Lalu juga sempat trending nih Mas, ada kata-kata seperti kami kutip ya, songong, tengil atau cringe yang jadi trending topik. Anda sendiri Mas Gilbran mendapatkan impresi atau sentimen seperti apa dari debat kemarin? Mas Gilbran. Mas Gilbran nampaknya masih di mute. Oke, sambil kita perbaiki komunikasi dengan Mas Gilbran, saya ke Prof. Lely. Prof, tadi Anda sempat singgung juga nih soal kematangan emosi dalam komunikasi politik. Bagaimana gimmick itu sebenarnya sah-sah saja asalkan bisa ditempatkan di waktu dan tempat yang tepat. Soal kematangan emosi ini juga sempat disinggung oleh Sekjen PDIP misalnya. Bagaimana Anda menilai kematangan emosi yang tercermin? Ya, sebenarnya kalau kita bicara soal gimmick ada kaitannya dengan kematangan emosi. Gimmick itu adalah sesuatu yang sebenarnya berasal dari teori branding ya. Jadi dia direkayasa sedemikian rupa untuk menarik perhatian audiens. Sehingga merek yang dijual ini, taruhlah Gibran sebagai calon wakil presiden itu memang laku. Tapi realitasnya apa yang dilakukan tadi dinyatakan berdasarkan hasil surveinya itu ya, hasil opininya di Metro TV yang menyatakan justru dia mendapat konotasi simpati yang negatif gitu loh. Negatif dalam hal ini tentu semuanya pada narasinya yang dia bangun. Ketika ada ucapan gimmick lain kan dalam bahasa tubuh yang dia seperti pantomim gitu, mencari jawaban ke apapun. Lalu kemudian menyatakan beliau kan profesor gitu. Nah, jadi antara komunikasi verbal dan non verbal yang dia lakukan itu penuh dengan gimmick. Gimmick yang dimaksudkan untuk menarik perhatian audiens sehingga menaruh simpati kepadanya justru berbalik, bertolak belakang, justru melawan argumentasi yang dia paparkan. Nah, inilah yang menyebabkan apa yang terjadi di panggung debat itu sendiri kehilangan ruhnya. Jadi substansi yang semuanya seperti wacana doang. Jadi kalau ada tim suksesnya atau TKN-nya yang menyatakan, oh ini sudah bisa menguasai panggung, dia menunjukkan kemampuan dan sebagainya, itu kan karena mereka adalah bagian dari orang yang di dalam. Tapi sekali lagi yang saya nyatakan, komunikasi itu tidak tergantung pada siapa yang mengucapkan atau orang-orang di sekelilingnya, tapi orang lain yang mampu menerjemahkan apa pesan politik yang dipertukarkan dalam debat itu kemarin. Jadi apapun yang dikatakan menurut saya kali ini ya berbeda dengan debat yang pertama kemarin, Gibran justru gagal mengkomunikasikan pesan-pesannya dalam debat itu. Ya, justru gagal dan tadi Anda sebutkan membuat ruh dari debat ini kemudian menjadi pudar atau hilang. Nah, menurut Anda Prof, untuk rivalnya atau kandidat yang lain, Cawapres Muhaimin dan Mahfud MD, apakah terganggu atau terlihat kemudian jadi pecah fokus begitu dengan adanya gimmick-gimmick yang muncul di panggung? Saya melihat mereka tidak pecah fokus karena pengalaman dua tokoh itu kita sudah tahu ya. Apalagi juga Prof. Mahfud kita tahu pernah di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sangat biasa menghadapi debat. Tapi terlihat Prof. Mahfud tidak nyaman gitu loh. Dari ekspresi wajah yang diperlihatkan. Tapi dia tetap bisa menjaga emosinya. Baik lirikan mata. Karena dalam komunikasi politik kan semua berbicara. Diam pun berbicara. Jadi diamnya Prof. Mahfud terlihat dari tarikan alisnya, gerakan bibirnya, senyumnya ketika mengatakan jawaban Anda juga ngaco dan sebagainya. Terlihat Prof. Mahfud tidak nyaman. Demikian juga dengan Caimin. Tapi kan mereka menguasai panggung kembali dalam sesaat. Karena apa? Karena mereka punya konsep tentang debat itu sendiri dan kemungkinan besar terhadap wacana yang tiba-tiba berubah karena adanya gimmick itu. Jadi menurut teman-teman kita punya forum guru besar juga ya. Itu mereka menyatakan itu semuanya seperti wacana akhirnya gara-gara gimmick yang dimulai oleh Gibran itu tentang bagaimana nasib petani, anak muda yang kemudian
yang jumlah lahan pertanian yang berkurang tapi subsidi di pertanian makin besar, itu kan harusnya yang diulas secara detail oleh lawan yang lain ketika Prof Mahfud mengumumkan itu kehilangan substansi. Nah, ini tidak baik justru bagi catatan kita untuk melihat, oh ternyata kematangan itu juga dibentuk oleh pengalaman. Itu sebab ada moto namanya learning by doing ya. Artinya Ya. orang yang tidak matang itu cenderung sebenarnya tidak patut untuk kita apresiasi, kecuali dia mau belajar terus dalam semua tindakan politiknya. Tindakan politik itu mencerminkan bagaimana dia melakukan narasi-narasi, termasuk menyampaikan pesan-pesan yang dalam bentuk verbal dan non-verbal. Mbak Marcel. Ya, Prof. Lely, sudah 2 hari setelah debat ini kan perbincangan terutama di media sosial dan di berita-berita masih penuh dengan gimmick versus substansi yang ditampilkan di debat. Apakah memang Anda membacanya ada strategi supaya sekedar viral begitu sehingga terjadilah debat kemarin? Bukan seperti itu ya. Saya bilang tadi, si Gibran mungkin keluar dari pakemnya ketika diminta untuk melakukan gini, tapi karena ketidakmatangan dia, gininya akhirnya menyerang secara personal yang justru menimbulkan ketidaksimpatian orang terhadap dirinya. Jadi memang kalau viral itu kan setelahnya kemudian potongan-potongan pesan yang mencoba dibangun itu namanya mozaik pesan komunikasi politik yang mencoba dipotong-potong sehingga membentuk sebuah rangkaian utuh ya dari pesan komunikasi yang ingin dijelaskan kepada publik, termasuk oleh mereka yang penggiat media sosial itu sendiri, sehingga orang kemudian bisa menerjemahkan ini sosok ini seperti apa, ini bagaimana, dan itu siapa. Nah, dinamika inilah yang sebenarnya juga diinginkan oleh kelompok yang membangun narasi ketika debat. Tapi mereka tentu tidak menyangka yang mereka inginkan adalah semuanya positif kan. Ketika itu negatif, maka itu pasti terjadi kesalahan dalam pola komunikasi, gaya komunikasi, dan model komunikasi yang dilakukan oleh personal yang melakukan presentasi dirinya di panggung politik. Baik, terlepas dari adanya gimmick yang terkesan berlebihan atau salah tempat, Prof. Lely, apakah kita masih bisa membaca adanya gagasan-gagasan yang bisa kita petik dari debat kemarin, Prof? Iya, pertama tentu ketika narasi pertama, ketika mereka masing-masing presentasi, kita bisa menangkap ya beberapa esensi dari apa yang ingin mereka lakukan tentang pembangunan berkelanjutan misalnya. Pembangunan berkelanjutan itu sebenarnya intinya adalah apa yang bisa kita nikmati hari ini, lalu kemudian apa yang kita persiapkan untuk generasi mendatang. Itu targetnya sebenarnya 2045 ya, tapi karena memang waktu yang dipersiapkan begitu sedikit sehingga tidak banyak yang bisa kita tangkap. Kita berharap dielaborasi oleh masing-masing calon wakil presiden ini untuk bisa mendeskripsikan secara jelas. Lalu kemudian kita bisa menangkap, oh ini yang akan mereka lakukan di bidang pembangunan, di bidang desa, di bidang agraria misalnya. Kan itu luas sekali nuansanya. Sebenarnya isi dari subtema di bawahnya, tema di bawahnya itu adalah isi dari pembangunan berkelanjutan. Bagaimana misalnya masyarakat adat tiba-tiba desa adatnya diobak-abrik hanya untuk pembangunan oleh segelintir orang atas nama usaha yang besar, katanya yang bisa memberi upeti banyak pada negara. Itu yang seharusnya dielaborasi tentang pertanian. Ada angka petani yang turun di 2023 dibanding sebelumnya misalnya. Dan ternyata petani terbesar, petani muda, misalnya ini tidak ada kita temukan. Nah, kita memang menangkap upaya semuanya untuk menjelaskan, tapi terusik oleh gimmick yang berlebihan tadi saya kira. Sehingga kita kembali menyatakan bahwa semuanya menjadi seperti wacana saja. Baik, sebelum kita lanjutkan Prof, ini kami akan putarkan ada beragam penilaian yang datang dari masyarakat pasca debat Cawapres kemarin. Berikut tanggapan sejumlah masyarakat yang kami temui, kami rangkum untuk Anda. Saya penilaian terhadap ketiga Cawapres, di mana Cawapres pertama saya beri nilai 7. Kenapa? Karena penilaian ini merupakan penilaian yang lebih baik dari debat Cawapres sebelumnya, di mana Gus Muhaimin sudah lebih baik dalam mendeliver narasi dan juga gagasan. Bapak Gibran Rakabuming Raka, Cawapres nomor urut 2, menurut saya nilainya adalah 6. Hal ini dikarenakan terdapat penurunan performa menurut saya dari debat sebelumnya, di mana debat kali ini Bapak Gibran lebih ke mencoba untuk mendefense. Atau yang ketiga, Pak Mahfud MD seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, delivernya cukup baik, dan maka
saya beri nilai 9. Nilai untuk para cawapres, yakni cawapres dengan nomor urut 1 dengan nilai 7 menurut saya, cawapres dengan nomor urut 2 dengan nilai 5, dan cawapres dengan nomor urut 3 dengan nilai 9. Debat cawapres ini mulai dari Cak Imin yang udah bisa menguasai debat tema juga, Gibran udah nggak menggunakan kata-kata singkatan lagi kan ya, dan juga Mahfud apalagi lebih bait data gitu, semuanya sama sih. Semuanya sebenarnya bagus ya Mbak, tapi lebih ke kalau misalnya Cak Imin dia ada peningkatan di 8-10, kalau Gibran sendiri mungkin 9 ya per 10, sama Mahfud 8 per 10 sama. Ya, Prof. Lely, 3 pernyataan tadi mungkin sampel ya bisa kita katakan dari generasi zaman now menilai debat cawapres terakhir. Kalau Anda sendiri melihatnya apa yang masih bisa kita harapkan di debat berikutnya, terutama catatan penting apa untuk anak-anak muda yang nanti akan menonton debat selanjutnya sebelum menentukan pilihan 14 Februari? Ya, pertama sayang sekali ya calon wakil presiden tidak akan berdebat lagi. Padahal setelah pasca kejadian di debat kedua, kita ingin melihat nih ada debat ketiga yang mungkin bisa mereka itu ketiga-tiganya memiliki amunisi yang sepadan. Karena target kita, kan harapan kita pada standar mereka itu tiga-tiganya calon presiden. Sehingga berkali-kali saya katakan tidak ada dikotomi mana yang profesor, mana yang berpengalaman jauh dan mana yang tidak. Tapi realita kemudian menunjukkan perbedaan itu gitu. Sehingga tadi gambaran dari apa yang dinilai oleh masyarakat ini adalah bagian penting yang harus dibangun nanti pada debat calon presiden. Jadi mereka juga harus mempelajari apa yang terjadi, pandangan masyarakat yang mereka nilai tentang debat yang berlangsung bagi calon wakilnya. Sehingga presidennya bisa memetik banyak hikmah tentang temanya nanti akan beda kan Marcel ya. Nah, tapi tema yang beda itu bisa diambil intisarinya dari tema yang sudah terjadi kemarin itu. Yang intinya jangan lagi ada ketika orang sudah menjawab, Prof Mahfud sudah menjawab dengan benar loh menurut saya. Sebenarnya apa yang di Grand Passion itu kan adalah bagian dari transisi ke arah ekonomi hijau. Nah, tentang penjelasannya tergantung pada narasi masing-masing. Nah, tapi ternyata kan dibantah oleh Gibran, dibantah lagi oleh Prof Mahfud. Nah, karena itu Prof. mungkin Lely, kalau ada kemungkinan untuk meletakkan panelis jauh lebih baik menurut saya. Sehingga menjadi penilai itu mau melanjutkan pertanyaan atau menyetop pertanyaan, panelis juga yang tahu. Yang itu salah satunya yang paling penting untuk kita petik. Jika tidak ada panelis, maka kembali kepada calon presidennya untuk belajar dari debat yang kemarin. Oh, ini baik, ini tidak baik, ini tidak elok. Nah, maka tergantung temanya nanti bagaimana mereka membangun narasi komunikasi politiknya untuk dipertukarkan, bukan untuk disampaikan. Jadi komunikasi itu adalah pertukaran pesan politik. Ya, baik, menjadi catatan penting tentunya bagi kita, publik, termasuk juga bagi penyelenggara debat nantinya ya, Prof. Lely. Terima kasih sekali lagi untuk pernyataan Anda, Prof. Lely, dan sebelumnya juga ada Ketua BEM UGM Gilbran Muhammad Nur dan juga pakar komunikasi politik Universitas Nasional, Prof. Lely Ariane telah bergabung bersama kami. Terima kasih.